Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di video ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana pengembangan kurikulum dan silabus di Sekolah Madrasah Aliyah Negeri Balikpapan. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Fatimah Nurlala Iwani, NIM 19111011244. Sebelum kita merujuk pada pembahasan pengembangan kurikulum dan silabus, sebelumnya kita harus tahu dulu apa sih kurikulum dan silabus itu. Nah, berikut penjelasan tentang kurikulum dan silabus. Jadi, kurikulum merupakan kumpulan rencana, tujuan, materi pembelajaran, dan bahkan cara mengajar yang digunakan sebagai pedoman oleh para pengajar demi tercapainya tujuan akhir pembelajaran. Dan silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu dan atau kelompok mata pelajaran atau tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan pengembangan kurikulum dan silabus di Madrasah Aliyah Negeri Balikpapan. Sebelumnya kita harus tahu dulu bagaimana profil sekolah Madrasah Aliyah Negeri Balikpapan. Nah, ini merupakan profil sekolah Madrasah Aliyah Negeri Balikpapan. Sebelum menggunakan kurikulum yang sekarang, yaitu kurikulum 2013, ada beberapa kurikulum yang pernah berlaku di Madrasah Aliyah Negeri Balikpapan sebagai berikut. Yang pertama, ada kurikulum 1984, yang mana kurikulum ini biasa disebut CBSA, atau cara belajar siswa aktif. Salah satu kelebihan dari kurikulum ini yaitu mengutamakan pendekatan proses, dan salah satu kekurangannya yaitu kurang memperhatikan muatan atau isi pelajaran. Kurikulum yang selanjutnya ada kurikulum 1994, yang mana kurikulum ini merupakan kurikulum yang mengombinasikan atau menggabungkan antara kurikulum 1975 dengan kurikulum 1984 yang memiliki ciri adanya perubahan dari sistem semester ke sistem caturwulan bersifat populis, yang artinya memberlakukan satu sistem kurikulum untuk semua siswa di seluruh Indonesia. Kelebihan dari kurikulum ini adalah guru menggunakan strategi yang melibatkan siswa aktif dalam belajar. Terdapat keserasian antara teori dan praktek, sehingga mengembangkan ketiga ranah yaitu kognitif, afektif, dan keterampilan. Kekurangannya yaitu guru hanya sebagai sumber belajar yang menyampaikan informasi atau sebagai fasilitator. Kurikulum yang selanjutnya ada kurikulum 2004, yang mana kurikulum ini biasa disebut dengan KBK, yaitu kurikulum berbasis komputer. Ciri-cirinya yaitu berorientasi pada hasil belajar dan berkeragaman. Sumber belajar bukan hanya guru, tetapi juga sumber belajar lainnya yang memenuhi unsur edukatif. Kemudian selanjutnya ada kurikulum 2006. Pada kurikulum ini, pemerintah pusat menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Guru dituntut mampu mengembangkan sendiri silabus dan penilaian sesuai kondisi sekolah dan daerahnya. Hasil pengembangan dari semua mata pelajaran dihimpun menjadi sebuah perangkat dinamakan KTSP, yaitu kurikulum tingkat satuan pendidikan. Selanjutnya, ada kurikulum yang sekarang digunakan Madrasah Aliyah Negeri Balikpapan. Yang pertama ada kurikulum 2013, yang mana kurikulum ini adalah pengganti kurikulum KTSP. Kurikulum 2013 memiliki 3 aspek penilaian, yaitu aspek pengetahuan, keterampilan, dan aspek sikap dan perilaku. Selain memakai kurikulum 2013, di MAN Balikpapan juga ada kurikulum tambahan, yang mana kurikulum ini diresmikan oleh Menteri Agama untuk pendidikan
MI, Sanawiyah, maupun Aliyah. Khususnya mata pelajaran pendidikan agama Islam dan bahasa Arab pada tahun pelajaran 2020-2021. Kemenag telah menerbitkan KMA nomor 183 tahun 2019 tentang kurikulum pendidikan agama Islam dan bahasa Arab di madrasah. Selain itu, diterbitkan juga KMA 184 tahun 2019 tentang pedoman implementasi kurikulum pada madrasah. Kedua KMA ini akan diberlakukan secara serentak pada semua tingkatan kelas pada tahun pelajaran 2020-2021. Secara umum, KMA 165 tahun 2014 dan KMA 183 tahun 2019 masih sama, yang mencakup Quran hadis, akidah akhlak, fikih, sejarah kebudayaan Islam, dan bahasa Arab. Namun yang menjadi perbedaannya yaitu adanya perbaikan substansi materi pelajaran karena disesuaikan dengan perkembangan kehidupan abad 21 saat ini. Selanjutnya, terdapat beberapa perubahan antara kurikulum 2006 dengan kurikulum 2013. Di antaranya, perbedaan yang pertama yaitu pada kurikulum 2006, guru-guru disibukkan dengan pembuatan silabus secara mandiri, sedangkan pada kurikulum 2013, silabus langsung dibuat dari pemerintah pusat. Perbedaan yang kedua terletak pada penilaiannya. Pada kurikulum 2006, penilaiannya lebih dominan pada aspek pengetahuan saja. Sedangkan pada kurikulum 2013, standar penilaiannya menggunakan penilaian otentik, yaitu mengukur semua kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan berdasarkan proses dan hasil. Perbedaan ketiga terletak pada penjurusan. Pada kurikulum 2006, penjurusannya dimulai dari kelas 11. Sedangkan pada kurikulum 2013, penjurusannya dimulai dari kelas 10. Dan perbedaan terakhir yaitu pada kurikulum 2006, semua mata pelajaran jurusan diujiankan semua pada ujian nasional. Sedangkan pada kurikulum 2013, bisa memilih salah satu mata pelajaran jurusan yang untuk diujiankan pada ujian nasional. Selanjutnya ada model-model pembelajaran yang diterapkan di Madrasah Aliyah Negeri Balikpapan. Setiap guru memiliki model pembelajaran yang berbeda, tergantung pada mata pelajarannya. Jika mata pelajarannya banyak melakukan praktek, maka metode pembelajaran yang digunakan learning by doing, yaitu belajar dan melakukan. Seperti mata pelajaran seni budaya, prakarya, dan lain-lain. Kemudian model yang selanjutnya yaitu metode diskusi. Misalkan diskusi pada mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan, sejarah, dan lain-lain. Dan yang terakhir ada model pembelajaran public speaking, yang mana siswa ini tampil satu persatu ke depan untuk belajar berbicara di depan teman-temannya. Semua model tersebut bergantung pada gurunya, mana yang efektif, itulah yang digunakan. Sekian dari video saya, dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.